Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisul Mufayyar dengan NIM 23115405 dari kelas 23 IF01. Di video kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi pasca perkuliahan kedua. Ya, langsung saja kita ke kontennya yaitu pertama ada fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer, kemudian menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Ketiga ada menjelaskan apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya, dan terakhir menyebutkan tiga jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Langsung saja kita ke videonya. Apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Fungsi utama CPU dalam sistem komputer adalah sebagai otak dari komputer yang menjalankan dan mengontrol semua operasi dan instruksi yang dilakukan oleh sistem. Berikutnya adalah beberapa fungsi utamanya, yaitu menjalankan instruksi, memproses data, mengontrol perangkat lain, dan mengambil dan mengatur instruksi. Kemudian CPU juga terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian ada CU, Control Unit untuk mengendalikan operasi semua komponen di dalam komputer. Dan terakhir ada Register, tempat penyimpanan data sementara yang digunakan saat eksekusi instruksi. Selanjutnya, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Dalam siklus pelaksanaan instruksi ada dua fase kunci, adalah fase pengambilan fetch dan fase eksekusi execute. Berikut adalah penjelasan dari dua fase tersebut. Yang pertama, fase pengambilan atau fetch. Pada fase ini, CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM untuk diproses. Proses ini dimulai dengan program counter atau PC yang menyimpan alamat dari instruksi berikutnya yang harus dijalankan. Kedua, ada fase eksekusi atau execute. Itu setelah instruksi diambil dan dikode, CPU kemudian mengeksekusi instruksi tersebut pada fase eksekusi. Proses eksekusi ini bergantung pada jenis instruksi yang diambil. Pada fase ini, instruksi akan dijalankan oleh unit CPU seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit, CU, atau komponen lainnya. Siklus fetch atau siklus fetch execute ini adalah bagian dari instruction cycle yang terus berulang selama komputer beroperasi, memungkinkan CPU untuk menjalankan berbagai perintah yang ada pada program atau aplikasi. Selanjutnya, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt adalah sinyal yang dikirim ke CPU oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk menghentikan sementara eksekusi dari program yang sedang berjalan dan memberikan perhatian kepada kejadian yang lebih prioritas. Dengan kata lain, interrupt memberitahu CPU bahwa ada tugas lain yang mendesak yang memerlukan penanganan segera. Mekanisme interrupt mekanisme kerja interruptnya ada beberapa, yaitu yang pertama interrupt request atau permintaan interrupt, yaitu interrupt berasal dari perangkat keras, misalnya keyboard, mouse, disk, atau perangkat lunak misalnya saat terjadi kesalahan seperti division by zero. Kemudian ada ketika suatu interrupt terjadi, CPU menerima sinyal dari perangkat yang meminta layanan tersebut. Yang kedua, menangguhkan eksekusi program saat ini, yaitu CPU menyimpan status dari program yang sedang berjalan. Ini mencakup menyimpan nilai register dan program counter yang menunjukkan instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Lalu status ini disimpan di stack sehingga CPU dapat kembali melanjutkan eksekusi program yang ditangguhkan setelah menangani interrupt. Kemudian ketiga, ada mentransfer kontrol ke interrupt handler, yaitu setelah status disimpan, CPU mentransfer kontrol ke interrupt handler atau interrupt service routine atau ISR. ISR adalah subroutine yang dirancang untuk menangani jenis interrupt tertentu. Lalu ISR yang relevan diambil berdasarkan interrupt vector table yang berisi alamat ISR untuk setiap jenis interrupt. Keempat, ada menangani interrupt. CPU kemudian mengeksekusi ISR yang sesuai. ISR dapat melakukan berbagai tugas, misalnya membaca data dari perangkat, menangani kesalahan, atau menangani kejadian penting lainnya.
Setelah selesai, interrupt handler memulihkan kembali nilai register dan status program yang disimpan sebelumnya di stack. Kelima, kembali ke eksekusi program. Setelah interrupt ditangani, CPU mengembalikan kontrol ke program yang sempat ditangguhkan dengan mengambil kembali nilai program counter dan register yang tersimpan. Lalu CPU kemudian melanjutkan eksekusi program dari titik yang dihentikan. Selanjutnya, menyebutkan tiga jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Dalam sistem interkoneksi komputer terdapat tiga jenis bus utama yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam sistem. Setiap bus memiliki fungsi tertentu dalam mentransfer data, sinyal kontrol, dan alamat. Eh, Ketiga jenis busnya dan fungsinya akan saya jelaskan sebagai berikutnya. Yang pertama ada bus data atau data bus, mengangkut data antara komponen CPU, memori, input, output. Fungsinya, bus data digunakan untuk mentransfer data antara CPU dan perangkat lain seperti memori, input-output, atau perangkat penyimpanan. Data yang ditransfer dapat berupa instruksi atau data yang diproses oleh CPU. Yang kedua, bus alamat atau address bus, menyediakan lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Fungsinya, bus alamat digunakan oleh CPU untuk mengirimkan alamat memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Ini memastikan bahwa data yang ditransfer melalui bus data dikirim atau diterima dari lokasi memori yang benar. Ketiga, bus control atau control bus, mengatur operasi dari sinkronisasi antara komponen untuk memastikan data diproses dengan benar. Fungsinya, bus control digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol antara CPU dan komponen lain. Sinyal ini menentukan jenis operasi yang sedang dilakukan, seperti operasi baca, atau read, atau tulis, write, serta mengatur akses komponen lain ke bus data dan bus alamat. Sekian video dari video kali ini. Jika dalam penjelasan atau presentasi tadi kata-kata saya kurang dimengerti dan kurang bagus, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.